Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang, MTBS ya, manajemen terpadu balita, sakit. Nah, untuk di MTBS ini akan dijadikan, bahan untuk, UPRAK ya, bahan untuk UPRAK, nanti saya akan share bagaimana cara menggunakan MTBS ini. Kita pengenalan dulu buku MTBS. Saya harap teman-teman sudah ngeprint dan sudah dijilid spiral ya, entah itu di print atau di copy, tapi kopinya yang berwarna. Silahkan yang memudahkan teman-teman seperti apa ya. Oke, ini adalah bagian MTBS ya. Ini adalah sebentar saya besarkan dulu. Nah, oke. Nah, ini adalah bagian MTBS. Eh, kelihatan nggak? Nah, ini adalah bagian MTBS. Nah, ini sebatas lampiran saja ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, oke ya. Eh, sebelumnya ini adalah daftar isi dari MTBS ini. Nah, di sini ada klasifikasi. Nah, di dalam buku MTBS ini memudahkan kita sebagai perawat untuk menentukan apa diagnosa diagnosa medis ya. Diagnosa medis pada pasien tersebut memang yang menentukan adalah dokter, tapi kita bisa melihat apa sih gejalanya, apa klasifikasinya pada pasien ini. Nah, itu kita bisa melihat ya. Kita bisa melihat disesuaikan dengan pengkajian pada pasien tersebut. Misalkan pasiennya biasanya ini adalah di poli MTBS di puskesmas yang digunakan ya. Misalkan gini, pasiennya datang ke poli MTBS, nanti kita kaji dulu, nanti akan saya ajarkan cara pengkajiannya. Kita kaji sesuai dengan keluhannya dia apa, dia bagaimana, kenapa datang ke sini. Nah, dia nanti akan masuk ke gejala yang mana, klasifikasi yang mana. Nah, setelah kita menentukan bagaimana apa gejalanya dari DS dan DO-nya dia, apa klasifikasinya. Nah, kita bisa menentukan apa tindakan atau pengobatannya. Nah, itulah untuk memudahkan kita. Sebenarnya MTBS itu adalah bahan contekan untuk kita sebagai tenaga medis ya. Apakah dia klasifikasinya seperti apa dan tindakannya seperti apa. Nah, di sini untuk pasien dengan penyakit sangat berat ya, nanti akan ada klasifikasinya, ada tentang pneumonia dan lain sebagainya ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Nah, kita tanyakan. Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada pasiennya. Apakah anak bisa minum? Apakah atau menyusui? Apakah anak memuntahkan semuanya makanan? Apakah anak pernah kejang selama sakit ini? Ya, lihat dan dengarkan. Apakah anak gelisah? Apakah anak mengalami kejang? Apa terdengar stridor? Ataukah anak tampak biru dan sianosis? Apakah ujung dan kaki sudah pucat? Nah, apabila terjadi seperti tanda dan bahaya umum ini, segera rujuk pasien tersebut ya. Jika memang pasiennya dengan tanda gejala yang ini, dia mengalami stridor, dia mengalami gelisah, ada letargi dan lain sebagainya, berarti dia termasuk ke dalam penyakit sangat berat. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan pada pasien tersebut ya. Bila sedang kejang, berikan diazepam. Bila ada stridor, pastikan tidak ada sumbatan pada jalan napas. Bila ada stridor, sianosis dan ujung tangan kaki pucat dan dingin, berikan oksigen 3-5 liter per menit melalui nasal frong dengan perangkat oksigen standar, terus cegah agar gula darah tidak menurun, jaga anak tetap hangat dan rujuk segera ya. Apabila ada tanda dan bahaya umum pada pasien tersebut, segera rujuk. Nah, sebelum dirujuk inilah tindakan yang harus kita lakukan ya. Oke, sebentar. Nah, ini halaman yang kedua, apakah anak menderita batuk atau sukar bernapas? Ini yang harus kita tanyakan juga kepada pasiennya tersebut ya.
Nah, ini yang oke saya ulangin, ini yang pertama, apabila tanpa kita ketahui entahkah dia pneumonia atau apa pada pasien tersebut, apabila dia ada tanda bahaya umum ini, segera rujuk pasien tersebut ya. Ini adalah yang saya ulangi ya, ini adalah contekan pada, yang bisa kita lakukan pada pasien dengan MTB, pasien-pasien dengan datang ke puskesmas dengan keluhan-keluhan setiap pasien itu berbeda-beda, tapi ini adalah contekan. Boleh tidak kita membuka buku MTBS ini? Boleh, sangat boleh ya. Nah, apabila terjadi tanda dan bahaya ini berarti kita rujuk segera. Sebelum dirujuk kita lakukan tindakan seperti ini. Nah, eee, ini adalah tanda dan gejala pada pasien, misalkan pasiennya, dia batuk dan sukar bernapas, ini yang harus kita tanyakan pada pasien tersebut ya. Tanyakan berapa lama dia batuk ya, hitung napasnya, lihat apa yang ada tarikan dinding dada atau tidak, terdengar wheezing atau tidak, periksa dengan full oximetry ya atau saturasi oksigen pada pasien tersebut. Nah, ini adalah, nilai normal pada RR ya pada pasien. 2 bulan sampai kurang lebih 12 bulan itu napasnya cepat, 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun itu 40 kali per menit, 40 sampai lebih, per menit. Nah, apabila misalkan pasien itu mohon maaf, ini adalah RR yang memang terhitung napasnya sudah cepat apabila anak usia 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan itu 50 kali per menit. Nah, 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun itu 40 atau lebih kali per menit. Nah, apabila sudah terjadi napasnya sudah cepat ya, terus adanya wheezing, ternyata saturasi oksigennya lebih dari 2 detik ya, berarti kita klasifikasikan dulu, ya. Nah, kita lihat dulu nih pada pasien ini. Nah, lihat tanda dan gejalanya, ya, biar kita bisa menentukan dia masuknya ke klasifikasi yang mana. Pneumonia beratkah? Pneumonia, batuk bukan pneumonia, ya. Oke, nah, gejala tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen kurang dari 90% ya, berarti dia dikatakan pneumonia berat ya. Nah, tindakan yang dilakukan adalah beri oksigen maksimal 2 sampai 3 liter dengan menggunakan nasal prong, berikan dosis antibiotik yang sesuai dan rujuk segera. Nah, ini adalah apabila pasien tersebut dengan gejalanya seperti ini setelah kita kaji. Nah, setelah kita kaji pasiennya hanya napasnya saja yang cepat. Nah, ini tindakan yang harus kita lakukan. Beri amoxicillin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Beli peraga tenggorokan dan pereda batuk yang aman, obati wheezing bila ada. Apabila batuk lebih dari 14 hari rujuk untuk pemeriksaan lanjut. Nasihati kapan kembali segera kunjungan ulang. Nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulangnya itu, eee, 2 hari ya. Tidak ada tidak ada tanda-tanda pneumonia berat maupun, pneumonia ya. Berarti dia batuk bukan pneumonia. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan, beri pereda tenggorokan, pereda batuk yang aman, obati wheezing ya apabila batuk lebih dari 14 hari, untuk pemeriksaan TB dan swab lainnya. Nasihati kapan kembali segera. Nah, kunjungan ulangnya itu 2 hari jika tidak ada perbaikan. Nah, sebenarnya, MTBS itu lebih gampang ya, lebih gampangnya itu, karena kita tinggal pengkajian pada pasien tersebut, setelah kita pengkajian baru kita tentukan klasifikasinya ini. Nah, setelah klasifikasinya kita tentukan, kita tahu tindakan dan pengobatannya seperti apa ya. Nah, ini sama ya, tapi ini dengan kasus pasien dengan diare, hampir sama seperti tadi penggunaannya. Tanyakan dulu dia berapa lama, apakah ada darah dalam tinja, atau apa yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan klasifikasi diarenya ya. Dia masuknya ke diare yang mana? Diare dehidrasi berat atau diare dehidrasi berat, diare dehidrasi ringan atau sedang, diare tanpa dehidrasi, atau diare dengan persisten berat, diare dengan persisten atau diare dengan disentri. Nah, kita bisa menentukan klasifikasi ini dari gejala yang dikeluhkan pasiennya. Nah, gejala ini bisa kita dapatkan dari pengkajian yang
kita lakukan pada pasien tersebut ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, ada kesalahan. Nah, ini ya sama seperti tadi. Nah, ini adalah diare yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah apakah anak demam? Sama seperti ini, ditanyakan dulu apakah ada, daerah endemisnya dan lain sebagainya. Nah, satu pasien itu bisa dengan banyak keluhan, bisa jadi dia demam, bisa jadi dengan batuk pilek dalam satu anak ya. Jadi pada saat pengkajian memang harus detail. Format pengkajiannya nanti ada di halaman terakhir, nanti akan kita bahas terkait itu ya. Nah, sama seperti ini ya, demamnya dia gejalanya seperti apa, klasifikasinya dia seperti apa, tindakan dan pengobatannya seperti apa, tinggal kita lihat di sini ya, contekannya sudah ada di sini. Nah, sama seperti ini ya, demam berdarah, ini yang harus ditanyakan, ini yang harus kita raba. Nah, lihat dari yang apa yang kita tanyakan, apa yang kita raba, atau apa yang kita kaji tadi, dia masuk ke klasifikasi yang mana. Jika dia masuknya ke klasifikasi DBD, DBD berarti ini tindakan yang harus dilakukan. Mungkin DBD berarti ini adalah tindakan yang dilakukan. Demam mungkin bukan DBD, ini adalah tindakan yang harus dilakukan. Dan jangan lupa nasihati juga pasiennya kapan harus dia datang kembali, di sini sudah ada contekannya. Nah, ini dengan masalah telinga juga sama, ini adalah keluhannya ya, ini ada klasifikasinya, penggunaannya sama seperti tadi. Nah, ini untuk status gizi ya, status gizi sama ini yang kita kaji pada pasiennya, ini adalah penentuan dengan status gizinya. Pengkajiannya seperti apa? Bisa kita menggunakan, pengkajian di belakang atau dengan, tabel di belakang juga ada ya. Nah, inilah dengan anemia, ini yang sama seperti ini yang harus kita kaji pada pasiennya, ini adalah gejala dan klasifikasinya, dan ini adalah tindakan dan pengobatannya ya. Nah, yang terbarunya itu adalah pada saat di 2019 ini ada kasus dengan HIV ya. Kalau yang jam 2015 kalau tidak salah itu tidak ada yang, dengan HIV-nya. Nah, kalau sekarang sudah ada pasien dengan HIV, sama seperti tadi ya, tanyakan, ini lihat pemeriksaannya, ini gejalanya ya. Itu gejalanya, ini tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini adalah memeriksa status imunisasi pada pasien tersebut. Jika kalian lupa, anaknya usia berapa? Bisa lihat di sini contekannya ya. Ini pemberian vitamin A ya. Vitamin A, jangan lupa kapsul biru itu untuk usia 6 sampai 11 bulan, kapsul merah itu untuk 12 sampai 15 bulan. Nah, ini adalah, contekan kita untuk melihat di belakang tadi kan ada, jenis pengobatan, berikan antibiotik katanya. Nah, ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah contekan kita berapa, dosis yang akan kita berikan. Misalkan dia berat badannya berapa, tinggal kita contek di sini dosisnya berapa, gitu ya. Tanpa kita harus menghitung lagi karena memang sudah ada dosisnya di sini. Sama seperti yang lainnya juga. Nah, ya ini untuk antibiotik di depan ada kan setiap, pengobatan dari penyakit yang tadi itu pasti ada, misalkan dia diberikan antibiotik atau diberikan obat yang lainnya. Nah, ini untuk obat pneumonia oral, ya, ini untuk pneumonia, ini untuk infeksi telinga, ini untuk disentri ya, ini untuk, kolera ya. Nah, ini adalah contekan, jadi kita tinggal nyontek di sini untuk obat-obatnya. Di belakang kan tidak dijelaskan obatnya apa, di sini kita tinggal contek antibiotiknya yang mau diberikan apa. Nah, ini, untuk parasetamol ya, pemberian mengajari ibu dengan penggunaan parasetamol di rumah. Ini untuk parasetamol apabila pasiennya dengan panas tadi, dengan klasifikasi yang di depan tadi. Ini obat cacing ya, ini untuk Satbezi ya. Zat besinya, terus ini adalah vitamin A, untuk pengobatan campak, vitamin A untuk pengobat ini ya, komplikasi mata dan mulut, ini juga bisa kita lihat sebagai contekannya tinggal kita ambil dosisnya di sini. Nah, ini adalah untuk, pemberian obat anti malaria, ya tinggal kita lihat di sini dia obatnya apa, dia hari ke berapa, dosisnya berapa, berat badannya berapa, tinggal kita contek di sini.
Nah, di sini juga ada catatannya, cara perhitungannya dan lain sebagainya. Nah, ini obat anti malaria lini pertama, lini kedua ya. Ini adalah untuk infeksi lokal di rumah ya. Ini adalah yang harus kita edukasikan, misalkan cuci tangan. Sebenarnya di sini sudah ada contekannya semua, tinggal kita lakukan per tahapnya seperti apa. Nah, ini dan aman bisa dilakukan di rumah ya. Pemberian obat ini hanya untuk di kliniknya. Terkait misalkan pasiennya dengan kejang dan lain sebagainya, ini tidak bisa dilakukan di rumah ya, karena ini untuk, khusus di kliniknya saja dan dilakukan dengan tenaga yang memang sudah mahir. Misalkan kalian nanti sudah lulus, boleh melakukan ini apabila kalian kerja di rumah sakit di puskesmas. Nah, ini untuk pengobatan apabila, ada wheezing ya, nebulizer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah misalkan pasiennya dengan, eee kita merujuk pasien itu pastikan pasiennya itu gula darahnya tidak turun. Nah, jika anak masih menyusui, mintalah kepada ibu untuk menyusui anaknya. Jika anak tidak bisa menyusui tapi masih bisa menelan, berikan perahan ASI atau susu formula atau air gula sebelum dirujuk. Nah, ini dan di sini diajarkan ini cara membuat air gulanya. Nah, jika anak tidak bisa menelan, susu penelan dan ini segala rujuk segera ya. Nah, ini adalah pemberian cairan untuk diare, ya di depan ada kan, tadi pasien dengan diare itu kalau tidak salah di situ di tindakan dan klasifikasi dan pengobatannya, oke kita lihat lagi ya. Tindakan dan pengobatannya, mungkin kalian silahkan buka di buku kalian yang pengobatan diare, dehidrasi berat, ringan dan persisten, di situ ada, terapi A, terapi B ya. Ada terapi nah, di buku MTBS kalian, coba kalian buka yang diare ya. Diare itu ada diare dehidrasi berat dan ringan sedang. Nah, di situ ada keterangan untuk tindakan dan pengobatannya. Ada terapi A, terapi B, sampai terapi C. Nah, terapi-terapi itu dilihatnya atau apa sih terapi A, terapi B, dan terapi C? Terapi A dan terapi B dan terapi C itu adalah yang ada di sini. Nah, ini adalah yang harus kalian jelaskan kepada pasien tersebut. Nah, misalkan diklasifikasi dia dengan dehidrasi berat, dia mendapatkan rencana terapi C, berarti terapi C yang harus kita jelaskan pada pasien tersebut. Nah, terus untuk dehidrasi ringan dan sedang dia mendapatkan terapi B. Terapi B yang harus kita sebagai acuan kita untuk pengobatan pada pasiennya tersebut. Nah, apabila dia mendapatkan terapi A, berarti terapi A yang harus kita jelaskan pada orang tuanya tersebut sesuai dengan aturan ini. Misalkan kita baca terapi A, beri cairan tambahan sebanyak anak mau, jelaskan pada ibu ASI sesering mungkin. Terus anak diberi olarit di rumah ya. Untuk pengobatan sesuaikan terapi dan terapi A dan terapi B, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan ini adalah contekan kita untuk memberikan informasi kepada ibu. Beri tablet zinc selama 10 hari kecuali bayi muda. Nah, ya ini juga sudah. Terus lanjutkan pemberian makanan pada anak tersebut ya. Nanti kita akan ada cara perhitungan zinc ya. Nah, zinc ini tidak boleh diberikan pada bayi muda, misalkan bayi di bawah 2 bulan itu tidak boleh diberikan zinc ya. Ini adalah rencana terapi B, penanganan dehidrasi ringan dan sedang, ini untuk oralitnya ya. Dengan oralit ini adalah perhitungan oralitnya. Di sini tadi dia dapat oralit tidak. Nah nah ini ada oralit ya. Nah, dosis oralitnya itu kita lihat di terapi B ini, dia dapatnya berapa ya, gitu. Nah, ini tentukan jumlah oralit untuk per 3 jam, ini sudah ada contekannya di sini, tinggal kita tentukan saja. Nah, ini untuk tablet zinc, di sini juga di terapi A juga ada tablet zinc ya. Tablet zinc itu setelah 3 jam ulangi penilaian dan klasifikasi. Nah, oke kita, tablet zinc nanti, kalau zinc itu sudah dibungkus ya, jadi tinggal langsung diberikan pada pasiennya. Nanti kita lihat lagi, apakah ada penjelasannya di sini. Ya,
Saya ulangi nanti, kalian lihat di klasifikasi dehidrasi berat, ringan, sedang, dan tanpa dehidrasi itu dilihat dari tindakan dan pengobatannya, di situ ada, tinggal kalian contek, apakah dia dapat terapi A, terapi B, terapi C, nanti dilihat dari bagian MTBS-nya. Ya, grafik untuk bayi, tinggal ditentukan kalau misalkan nanti bayinya datang usia berapa, keluhannya dengan gizi, berat badannya seperti berapa, dengan keluhannya dia berat badannya tidak naik-naik dan lain sebagainya, tinggal kita naikkan di sini dia usianya berapa, ya. Dia usianya berapa, misalkan dia 4 minggu, ya. Dia berat badannya berapa? Oh, kok 4 minggu berat badannya dia eh cuma 2 kilo, misalkan begitu, berarti dia termasuk ke dalam kurang, ya. Nah, ini sudah ada penentuannya di sini, ya. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk MTBS.